warahmatullahi wabarakatuh. Kemarin kita sudah membahas tentang redox. Hari ini kita akan berbicara tentang elektrokimia. Yang akan kita bahas adalah sel volta, sel elektrolisis. Apa itu sel volta? Apa itu sel elektrolisis? Silahkan menyimak penjelasan Ibu berikut. Elektrokimia merupakan salah satu cabang ilmu kimia yang mempelajari hubungan timbal balik perubahan kimia menjadi listrik ataupun sebaliknya. Elektrokimia pada dasarnya akan senantiasa melibatkan reaksi redoks. Sel elektrokimia yang akan kita pelajari, reaksi redoks spontan, sel volta atau sel galvanik, sel elektrolisis. Reaksi redoks spontan. Reaksi redoks spontan merupakan reaksi redoks yang berlangsung dengan sendirinya. Reaksi redoks spontan dapat menghasilkan energi listrik. Reaksi redoks tidak spontan memerlukan energi listrik. Reaksi logam seng dengan larutan CuSO4 berlangsung spontan. Reaksinya dan ilustrasinya dapat dilihat pada gambar ini. Sel volta atau sel galvanik. Sel volta mempunyai elektrode yang dicelupkan ke dalam larutan garamnya, seperti pada gambar di samping. Pada sel volta terjadi perubahan energi kimia menjadi energi listrik yang dapat diketahui dari voltmeter. Ini gambarnya seperti ini. Ini adalah sel volta. Ada larutan elektrolit, ada jembatan garam, di sini ada voltmeter. Ini adalah contoh ilustrasi untuk jembatan garam juga. Di sini ada oksidasi, ada reduksi, ada larutan, dan juga ada voltmeter. Aturan penulisan notasi sel. Anode. Pada anode ini, reaksi yang terjadi reaksi oksidasi. Diletakkan di sisi kiri, 2 garis tegak. Sedangkan katode, di sini terjadi reaksi reduksi, diletakkan di sisi kanannya. 2 garis tegak melambangkan jembatan garam. Konsentrasi larutan dinyatakan dalam satuan molar, lambangnya M huruf besar. Beda potensial dituliskan dengan lambang E huruf besar, ada angka 0 di atasnya ini, terus ada sel, dibacanya E0 sel, dan dinyatakan dengan satuan volt, lambangnya V. Luigi Galvani dan Alessandro Volta menciptakan sel volta atau sel galvanik. Contoh notasi sel volta pada konsentrasi larutan Cu2+ dan Zn2+, masing-masing 1,0 M. Beda potensial yang terjadi pada sel volta tersebut adalah 1,10 V. Reaksinya seperti ini. Pada anode, reaksinya ini Zn melepaskan 2 elektron. Pada katode, Cu menangkap 2 elektron. Reaksi selnya seperti ini. Zn bereaksi dengan Cu2+, menghasilkan Zn2+ dan Cu. Pada anode, tadi terjadi reaksi oksidasi. Pada katode terjadi reaksi reduksi. Sel volta tersebut dapat ditulis dengan notasi sel sebagai berikut. Zn, di sini ada garis tegak 1, bisa diganti juga dengan garis miring 1. Zn2+, ini dituliskan konsentrasinya. Ini merupakan anode. Terus di sampingnya ditulis lagi dengan garis tegak 2 atau garis miring 2.
Cu2+, ini konsentrasinya 1,0 M. Di sini garis tegak 1 Cu. Di sini adalah katode. Ini E0 sel sama dengan plus 1,10 V. Jadi yang ada seperti ini adalah disebut dengan notasi sel. Notasi sel ini tandanya ada garis tegak 2 di tengah-tengah yang memisahkan antara anode dan juga katode. Di sebagian buku kimia yang lain, tanda garis 2 yang tegak ini ditulis dengan garis miring sebanyak 2. Terus tanda tegak seperti ini, garis tegak seperti ini, sebagian buku yang lain menulisnya dengan garis miring. Jadi, mau ditulis dengan garis miring atau ditulis dengan garis tegak itu boleh-boleh saja. Contoh soal potensial sel tunggal. Suatu sel volta tersusun dari elektroda Mg dalam larutan Mg2+, konsentrasi 1M, dan elektroda Zn dalam larutan Zn2+, konsentrasi 1M. Diketahui data berikut. Ini Mg2+ plus 2E, di sini Mg, E0-nya negatif 2,37 V. Zn2+, di sini plus 2E, di sini Zn, E0-nya negatif 0,76 V. A. Tentukan elektrode yang bertindak sebagai anode dan elektrode yang bertindak sebagai katode. Tentukan potensial sel E0 sel yang dihasilkan dari pasangan elektrode tersebut. C. Tuliskan reaksi pada anode dan katode, reaksi sel, serta notasi selnya. Jawab. Yang A. Katode, ini Zn, mempunyai E0 lebih tinggi sehingga bertindak sebagai kutub positif. Anode, Mg, mempunyai E0 lebih rendah sehingga bertindak sebagai kutub negatif. Yang B. E0 sel sama dengan E0 katode dikurang E0 anode. E0 Zn dikurang E0 Mg. Negatif 0,76 dikurang negatif 2,37 V. Hasilnya plus 1,61 volt. Yang C. Reaksi yang terjadi pada anode, ini reaksinya seperti ini. Pada katode, reaksinya seperti ini. Anode, ini Mg, ini Mg2+ plus 2E. Di sini E0-nya plus 2,37 V. Katode, ini Zn 2+ plus 2E, di sini Zn, E0-nya negatif 0,76 V. Reaksi selnya, Mg ini berwujud solid atau padat, bereaksi dengan Zn2+ berwujud aquos, menghasilkan Mg2+ berwujud aquos plus Zn berwujud solid. E0 sel sama dengan plus 1,61 volt. Notasi selnya, kita tuliskan untuk notasi selnya. Di sini Mg, ini tanda tegak 1, Mg2+, konsentrasinya 1M. Ditulis lagi di sini garis tegak 2, Zn2+, ini wujud Z-nya, garis tegak 1, Zn berwujud solid atau padat. E0 selnya plus 1,61 volt.
Untuk menentukan E0 sel dapat digunakan cara seperti pada jawaban C. Ini jawaban C ya. Jadi untuk menuliskan notasi sel yang seperti ini tadi, maka kita tuliskan dipisahkan dengan tanda garis miring atau tanda garis tegak. Ini untuk anode, yang di sini untuk katode. Anode dan katode dipisahkan dengan tanda garis tegak 2 atau garis miring 2. Ini adalah contoh nilai E0 dari beberapa reaksi. Di sini reaksinya adalah setengah reaksi. Sudah ada ketetapannya. Nilai potensial elektrode standar atau E0 dari beberapa elektrode. Potensial elektrode standar dan potensial sel. Potensial sel atau E0 sel merupakan selisih antara nilai potensial anode dan katode suatu sel elektrokimia. Oleh karena itu, nilai potensial sel merupakan selisih nilai potensial katode dikurangi anode, yang dapat dirumuskan sebagai berikut. E0 sel sama dengan E0 katode dikurang E0 anode, atau E0 sel sama dengan E0 reduksi dikurang E0 oksidasi. Contoh penggunaan sel volta dalam kehidupan sehari-hari. Sebagai sel kering, sel alkalin, sel aki, sel perak oksida, sel nikel kadmium, baterai litium, sel bahan bakar. Ini ilustrasinya pada baterai kering atau sel kering di sini. Terus di sini juga ada, di sini juga ada. Ini contoh gambarnya untuk memperkaya tampilan ilustrasi dari yang Ibu sebutkan di depan tadi. Sel aki, elektrodanya Pb atau PbO2. Baterai kering, elektroda zinc grafit. Ini baterai alkalin. Ini sel bahan bakar. Ini baterai litium ion. Korosi atau perkaratan. Proses elektrokimia di mana logam mengalami oksidasi, sedangkan oksigen mengalami reduksi. Karat logam umumnya berupa oksida atau karbonat. Ini contohnya gambar dari peristiwa perkaratan. Peristiwa korosi yang terjadi pada besi. Ini reaksinya. Faktor-faktor penyebab korosi. 1. Suhu. 2. Oksigen atau udara. 3. Air. Proses korosi dapat dijelaskan secara elektrokimia. Misalnya pada proses perkaratan besi yang membentuk oksida besi. Secara elektrokimia, proses perkaratan besi adalah peristiwa teroksidasinya logam besi oleh oksigen yang berasal dari udara. Reaksinya seperti ini. Ada reaksi anode, ada katode. Ini ada reaksi sel. Ion Fe2+ tersebut kemudian mengalami oksidasi lebih lanjut dengan reaksi sebagai berikut. Seperti ini reaksinya. Jadi awalnya pada anode ini ada Fe, di sini Fe2+ plus 2E. E0-nya plus 0,44 V. Pada katode O2 plus 2H2O plus 4E. Di sini 4OH, E0-nya sama dengan plus 0,40 V. Reaksi selnya 2Fe berwujud padat atau solid
plus O2 berwujud gas plus 2H2O berwujud cair menghasilkan 2Fe2+ berwujud aquos plus 4OH- berwujud aquos. E0 reaksi sama dengan plus 0,84 V. Ion Fe2+ tersebut kemudian mengalami oksidasi lebih lanjut dengan reaksi sebagai berikut. Di sini 4Fe2+ berwujud aquos plus O2 berwujud gas plus 4 plus 2N H2O menghasilkan 2Fe2O3 NH2O plus 8H+ berwujud aquos. Cara pencegahan korosi. Kita bisa melakukan pencegahan korosi dengan pengecatan, sel elektroplating atau pelapisan dengan logam lain, menggunakan logam Mg, galvanisasi dilapisi dengan logam Zn, pelumuran oli atau pelumas. Menggunakan logam Lg ini gambarnya seperti ini ilustrasinya. Ini ilustrasi untuk pelapisan dengan logam lain, ini ilustrasi pengecatan gambarnya. Ini ilustrasi untuk dilapisi logam Zn atau pada proses galvanisasi. Ini ilustrasi pelumuran oli. Sel elektrolisis. Elektrolisis merupakan suatu proses memanfaatkan energi listrik untuk menjalankan reaksi redoks yang tidak spontan. Sel elektrolisis merupakan perangkat yang digunakan dalam proses elektrolisis yang terdiri atas sumber arus searah serta elektroda positif dan negatif. Ini contohnya elektrolisis larutan Ki. Ada anode, ada katode, ada elektroda inert. Pada elektrolisis larutan Ki terdapat beberapa spesies, antara lain ion K+ dan ion I-. Dari ionisasi Ki dan H2O sebagai pelarut. Ion I- akan melepaskan elektronnya atau mengalami reaksi oksidasi. Zat-zat yang ada di sekitar elektroda negatif mengalami reduksi adalah molekul H2O, sehingga terjadi reduksi terhadap H2O. Ini adalah reaksinya. Yang di atas ini reaksi oksidasi, ini reaksi reduksi. Pada elektrolisis larutan Ki terjadi reaksi berikut. Elektroda positif. Di sini 2I-, ini I2 plus 2 elektron atau 2E. Elektroda negatif. Reaksinya di sini ya tertulis seperti ini. 2H2O plus 2E. Di sini adalah H2 plus 2OH-. Jadi jika tertulis E di atasnya ada tanda min ini artinya adalah elektron. Jadi kita baca sebagai elektron. Reaksi elektrolisisnya 2I- berwujud aquos bereaksi dengan 2H2O berwujud cair menghasilkan I2 berwujud aquos plus H2 berwujud gas plus 2OH- berwujud aquos. Ini reaksi elektrolisisnya. Pada reaksi elektrolisis ini juga melibatkan oksidasi dan reduksi. Berdasarkan contoh tersebut, dapat disimpulkan bahwa pada elektrolisis terjadi dua hal berikut. Kutub positif merupakan anode, dan pada kutub positif terjadi reaksi oksidasi. Kutub negatif merupakan katode, dan pada kutub negatif terjadi reaksi reduksi. Ini elektrolisis ilustrasinya. Anode ada anion, katode ada kation.
Reaksi di anode. Anode terbuat dari grafit atau platina. Di sekitar anode terdapat ion negatif dari X-. X-nya ini ClBrI. Reaksinya 2X-. Di sini menjadi X2 plus 2E. OH- dari suatu basa reaksinya seperti ini. Ada 4 OH-. Ini berwujud larutan dalam air atau aquos. Di sini 2O2 berwujud gas plus 2H2 berwujud gas plus 4 elektron. Sisa asam oksi RON X- tidak teroksidasi, tetapi yang teroksidasi adalah H2O dari pelarut. Reaksinya seperti ini. 2H2O berwujud cair. Di sini O2 berwujud gas plus 4H plus berwujud aquos plus 4 elektron. Logam lain, anodenya teroksidasi. R berwujud padat. Ini Ln plus berwujud larut dalam air atau aquos plus N elektron. Jadi ini adalah ringkasan singkat untuk anode terbuat dari, jika ini grafit atau platina maka akan seperti ini reaksinya. Jika logam lain seperti ini yang teroksidasi. Reaksi di katode untuk larutan. Di sekitar katode ada ion positif dari logam golongan 1A, 2A, dan 3A yang tereduksi H pada air. Reaksinya 2H2O plus 2 elektron. Di sini H2 plus 2 OH-. Logam lain reaksinya Ln plus, artinya ini muatannya positif ya, plus 2 plus N elektron. Ini jadi L. H plus dari asam reaksinya 2H plus plus 2 elektron. Di sini jadi H2 berwujud gas. Jadi kalau yang di sini tadi ini Ne, tulisannya seperti ini ya, artinya adalah N elektron. Jadi N-nya ini belum diketahui berapa. Sel elektrolisis. Hukum 1 Faraday. Jumlah zat yang dihasilkan di elektrode pada peristiwa elektrolisis sebanding dengan jumlah muatan listrik yang dialirkan selama elektrolisis berlangsung. Secara umum, untuk menghitung massa zat yang dihasilkan pada proses elektrolisis digunakan rumus berikut. M sama dengan AR per N dikali I dikali T dibagi 96.500. M adalah massa zat yang dihasilkan, satuannya gram. I kuat arus, satuannya ampere. AR massa atom relatif. N jumlah elektron yang terlibat dalam reaksi. Dan T waktu. Hukum 2 Faraday. Massa ekuivalen suatu ion logam merupakan perbandingan massa atom relatif dengan muatan ionnya. AT per N. Jadi, jika ke dalam larutan Ag+, Cu2+, Cr3+, dialirkan muatan listrik dengan jumlah yang sama, massa yang diendapkan adalah sebagai berikut. Mag di sini berbanding dengan Mcu berbanding dengan Mcr. ARAG per 1, ARCu per 2, ARCr per 3. Penggunaan sel elektrolisis dalam industri. Untuk industri kerajinan, industri bahan kimia, dan juga metalurgi. Ini untuk penyepuhan logam.
Ini contoh reaksi penggunaan elektrolisis dalam industri. Ini produksi klor alkali, pemurnian logam tembaga. Ada reaksinya seperti ini. Jadi reaksi ini adalah untuk reaksi elektrolisis